Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk analisa data Wilcoxon test. Apa itu Wilcoxon test? Ya, Wilcoxon test merupakan salah satu uji alternatif dari uji dependency test. Ya, sama seperti di uji dependency test, untuk Wilcoxon t-test merupakan uji statistik untuk membandingkan atau mengkomparasikan dua data numerik, baik itu data rasio ataupun data interval. Atau Wilcoxon t-test merupakan uji komparasi rata-rata dua kelompok data yang dependen dari kelompok uji yang sama, namun dari hasil distribusi data. Jika data tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang akan kita gunakan adalah Wilcoxon t-test. Nah, Wilcoxon t-test adalah bisa juga digunakan untuk uji statistik yang membandingkan atau mengkomparkan dua data yang berjenis ordinal. Jadi dari awal sudah menentukan dari penelitian itu jenis data yang akan dianalisis adalah jenis data yang ordinal. Sama seperti contoh penelitian sebelumnya, misalnya pengaruh air rebusan daun salam untuk menurunkan tekanan darah sistol pada penderita hipertensi di Cilacap. Sama seperti di uji dependen kemarin, ini dilakukan pada 20 responden penderita hipertensi. Pengukuran juga sama, dilakukan dua kali. Pengukuran pertama sebelum diberikan air rebusan daun salam, dan pengukuran kedua setelah 1 bulan dilakukan pemberian air rebusan daun salam. Masih sama juga, pendekatannya adalah pre-post test without control groups. Nah, di sini tadi ada dua data, yaitu tekanan darah pre dan juga tekanan darah post. Nah, untuk langkah-langkah analisisnya sama seperti kemarin. Yang pertama harus dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Jika hasil uji normalitas data tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji non-parametrics untuk jenis uji Wilcoxon. Ini untuk bagannya, jika data berdistribusi tidak normal, maka menggunakan statistik non-parametrik dan ujinya adalah Wilcoxon. Kita lanjut ke SPSS-nya. Ya, ini sudah diinputkan data yang berjenis numerik, yaitu tekanan darah pre dan juga tekanan darah post. Ada 20 data tekanan darah pre dan ada 20 tekanan darah post. Jika dari hasil uji distribusi data tekanan darah pre tidak normal, kemudian tekanan darah post distribusi datanya juga tidak normal, maka harus menggunakan uji alternatifnya, yaitu Wilcoxon. Langkahnya adalah yang pertama, klik analyze, kemudian kita klik yang non-parametric test. Nah, kemudian kita klik lagi yang to related sample. Nah, di sini sudah muncul to related sample, maka kita klik tekanan darah pre, kita klik tekanan darah post, maka sudah muncul di sini di current selection ada variabel 1, variabel 2. Kita masukkan di test pair. Nah, kemudian kita klik Wilcoxon. Ini sudah otomatis kalau baru pertama kali membuka, maka Wilcoxon yang akan tercentang. Terus kita langsung klik OK saja. Kita lihat di hasil dokumen output, maka paling bawah sudah
muncul hasil p-value-nya. Ya, di sini p-value itu di bagian bawah. Nah, di sini sudah tercantum nilai p-value 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna antara tekanan darah pre dan juga tekanan darah pos. Nah, itu jika data awal adalah data numerik. Dalam penelitian bisa juga dari awal sudah menentukan datanya adalah jenis yang ordinal. Nah, kalau yang ordinal ini sudah saya buatkan contohnya. Ini ada tekanan darah pre tapi ordinal. Kemudian di sini tekanan darah pos tapi juga berjenis ordinal. Saya tuliskan di sini ada 3 kelas, yaitu hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan juga hipertensi berat. Nah, kemudian di data view sudah ada, terlihat ada 20 responden dengan tekanan darah pre, ada hipertensi sedang, ringan, berat, dan seterusnya. Nah, untuk yang dari awal yang sudah menentukan ordinal, maka di dalam SPSS itu munculnya seperti ini. Jadi yang kita masukkan adalah kode-kodenya. Kode 1 misalnya tadi untuk hipertensi ringan, kode 2 misalnya untuk hipertensi sedang, kode 3 untuk hipertensi berat. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu klik analyze, klik non-parametric, klik to related sample. Ya, kita kembalikan yang ini karena kita akan menggunakan yang ordinal. Tekanan darah preordinal, tekanan darah postordinal kita masukkan, kita klik, Wilcoxon kita klik, ini juga kita klik OK. Nah, output juga sudah muncul di bagian paling bawah. Hasil Wilcoxon menunjukkan nilai 0,160, yang artinya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tekanan darah antara sebelum dan setelah pemberian intervensi. Nah, jadi ada perbedaan jika tadi menggunakan data awal numerik, hasilnya p-value-nya adalah 0,001. Kemudian jika dari awal sudah ordinal, hasilnya 0,160. Oke, saya kira cukup untuk materi uji statistik Wilcoxon t-test. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.